Sahabat UBTV, untuk mensukseskan internasionalisasi bahasa Indonesia, Unit Pengembangan Bahasa Universitas Brawijaya bersama dengan APP BIPA atau Afiliasi Pengajar dan Pegiat Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing Jawa Timur mengadakan musyawarah APP BIPA Regional Jawa Timur. Kegiatan ini merupakan program dari APP BIPA Jawa Timur untuk menjadikan bahasa dan budaya Indonesia lebih dikenal oleh penutur asing. Musyawarah yang dilaksanakan di Gedung Rektorat Lantai 6 ini dihadiri oleh Ketua APP BIPA Jawa Timur, Dewan Penasehat APP BIPA, dosen serta pengajar yang tergabung dalam APP BIPA. Musyawarah APP BIPA Jawa Timur ini mendapatkan dukungan dari Rektor Universitas Brawijaya untuk meningkatkan kualitas pengajar bahasa dan budaya Indonesia pada penutur asing. Kita dulu punya pusat bahasa di Brawijaya, tapi bubar. Baru tahun 2015, saya waktu rektor masih 6 bulan, saya berpikir bahwa UB harus punya pusat bahasa, tapi namanya apa belum tahu waktu itu. Waktu itu Pak Sugeng mengusulkan BLC, Brawijaya Language Center. Nanti apa nggak salah BCM, nanti BCM. Sehingga saya Pak Sugeng bahasa Indonesia saja lah, dirupalah namanya Unit Pengembangan Bahasa tahun 2015. Kemudian baru muncul BIPA di UB 2015. Jadi sebenarnya unit ini masih relatif baru. Isu-isu internasional seperti masyarakat ekonomi Asia dan internasionalisasi bahasa Indonesia cukup membawa angin segar BIPA. Sebagaimana di Jawa Timur yang banyak memiliki potensi seperti keberadaan perusahaan asing, orang asing, dan kerjasama internasional baik di universitas maupun lembaga-lembaga, keberadaan BIPA cabang Jawa Timur cukup prospektif di masa mendatang. Oleh sebab itu, marilah bersama-sama kita mengabdi untuk negeri melalui apa yang kita punya, yang kita kuasai, yaitu bahasa Indonesia. Mari bekerja, mari berbagi, mari bersama-sama memberi makna bagi Indonesia. Saya menyambut baik sekali kegiatan BIPA di Universitas ini, karena saya kira sudah waktunya bahasa Indonesia itu menjadi salah satu bahasa internasional. Caranya yaitu hari ini musyawarah. Kemudian teman-teman BIPA membuat formulasi bagaimana program ini bisa terwujud secara terprogram, bertahap, dan kepastian. Acara hari ini adalah musyawarah daerah tingkat provinsi, afiliasi pengajar dan pegiat bahasa Indonesia untuk penutur asing tingkat provinsi Jawa Timur yang dihadiri oleh kurang lebih 50 peserta dari sekitar 20 perguruan tinggi se-Jawa Timur, negeri dan swasta. Ini menjalankan undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Apalagi sekarang kita sudah memasuki MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan bahasa Indonesia tampaknya juga berpeluang menjadi bahasa parlemen di ASEAN. Selain itu bahwa sebetulnya bahasa Indonesia itu juga dipelajari di 75 negara di dunia, baik di tingkat universitas maupun di tingkat kedutaan besar, orang belajar bahasa Indonesia. Jadi ini adalah internasionalisasi bahasa Indonesia yang memiliki latar politis, sudah tentunya latar diplomatis, dan sudah tentu ini adalah untuk mengembangkan kemartabatan bangsa Indonesia. Ya, saya kira di tingkat pemerintah di Jakarta sudah ada badan bahasa yang menangani ini secara politis, secara internasional. Kemudian di tingkat Kementerian Pendidikan, Kementerian Luar Negeri juga ada program pemberian beasiswa untuk mahasiswa seluruh dunia untuk belajar bahasa Indonesia melalui suatu scholarship yang diberi nama Dharma Siswa Republik Indonesia. Tujuan internasionalisasi bahasa Indonesia sebenarnya itu terkait dengan peran, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia yang dilihat dari pertumbuhan dan perkembangannya. Kalau dulu bahasa Indonesia hanya sebagai bahasa kedua, lalu bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama, dan sekarang bahasa Indonesia sebagai bahasa asing itu mulai dirasakan karena begitu banyaknya bangsa asing yang belajar bahasa dan budaya Indonesia dan melewati minat semacam itu, maka diakomodasi
dan oleh pemerintah dikukuhkan lewat sebuah undang-undang yang pada Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009, Nomor 24 tahun 2009. Ya, misinya bagaimana bahasa Indonesia itu diperluas peranan dan fungsinya, terutama penggunaannya oleh masyarakat asing, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar Indonesia, baik di Asia maupun di berbagai wilayah di dunia ini. Karena faktanya secara empiris sudah ada pusat-pusat pembelajaran bahasa Indonesia dan budaya Indonesia di Amerika, di benua Afrika juga ada, di Timur Tengah juga ada, di Eropa juga ada, dan juga di Australia terutama sebagai negara jiran kita yang sangat getol menyiapkan dan menyelenggarakan bahasa Indonesia atau program bahasa Indonesia untuk orang asing itu juga, terutama juga di Asia. Ya, saya kira itu. Bahasa itu sebagai sarana atau media komunikasi, maka siapapun ya orang yang memilikinya maka dia akan memiliki kemudahan di dalam menunaikan peran dan fungsinya, misalnya bekerja di Indonesia. Nah, menyongsong atau menangkap fenomena itu, maka program BIPA ini akan bisa mengakomodasi mereka, atau dalam hal ini orang-orang asing yang akan belajar bahasa dan budaya Indonesia. Ya, sehingga inilah yang bisa dimaknai sebagai sebuah perspektif BIPA sebagai industri atau sebagai bisnis. Contoh kalau Mbak melihat EF ya, seperti English First itu sudah mendunia. Nah, nanti bahkan itu gambaran bagaimana sebuah bahasa Inggris diindustrikan. Ya, demikian juga kursus-kursus bahasa yang lain. Ya, kalau kita lihat English First itu ada sebuah ungkapan yang sangat yang ditonjolkan di akhir-akhir ini, misalnya better English, better salary misalnya itu ya. Mengapa tidak better Indonesian, better salary juga? Nah, karena apalagi sekarang Indonesia sudah berada di dalam konteks MEA, ya, sehingga mau tidak mau banyak tenaga asing, tenaga kerja asing yang harus ke Indonesia, dan mau tidak mau pula mereka harus berbahasa Indonesia. Saya kira itu. Tentunya harapannya adalah kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini. Tapi akan ada kegiatan-kegiatan konkret yang lain, yang dalam bentuk seminar, workshop, pengembangan materi, pengembangan tes, yang intinya adalah membuat kita orang Indonesia lebih mencintai bahasa kita, sehingga layak kita membuat orang lain yang datang ke Indonesia belajar bahasa Indonesia, sehingga tidak ada lagi yang namanya kelas internasional bahasanya Inggris. Tapi kelas internasional ya bahasanya Indonesia. Harapannya adalah langkah itu harus dipersiapkan dengan baik, sebaik-baiknya. Dan Jawa Timur berharap akan menjadi pionir terjadinya bahasa Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Demikian yang menjadi harapan saya. Setiap komisi dan bidang yang terdapat dalam APP BIPA Jawa Timur menginisiasi program BIPA yang akan dibawa pada musyawarah APP BIPA Pusat. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan budaya dan bahasa Indonesia dikenal dengan baik oleh penutur asing dan diakui secara internasional.